kembali lagi di Inner Heart Talk, masih berbicara tentang toxic. Oke Mas, tadi menarik bahwa senyum itu sesuatu yang simple tapi powerful. Apalagi tadi Mas Sony bicara tentang senyum dari hati. Ini agak tidak familiar Mas ngomong senyum dari hati gitu ya. Bahwa Mas Sony bahkan tadi bilang lebih dalam lagi semua organ tersenyum apa. Nah, gimana cara membuat hati tersenyum Mas? Ya pertama kali hati itu kayak apa ya, kayak pompa gitu ya, harus dipancing dulu ya. Dipancing dulu untuk bisa tersenyum gitu. Jadi kita harus duduk, bayanginlah sesuatu yang indah, yang happy gitu ya. Sampai ada sesuatu yang terasa memancar gitu, lepas semuanya gitu ya. Atau meditasi, diem, duduk sendiri juga bisa tuh. Sampai benar-benar ditungguin hatinya lepas, membiarkan sahabat sejati kita, sumber kita yang satu-satunya itu Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita gitu. Kalau mau sambil sentuh hati boleh, sambil senyum ke hati boleh. Sampai kayak ada rasa bahagia yang nggak tahu kenapa gitu. Nah itu berarti hatinya lagi mancar tuh. Jadi kalau rasa bahagia yang nggak ada alasan gitu maksudnya? Nggak ada alasannya. Tiba-tiba aja bahagia gitu, lepas gitu. Dan itu tidak permanen Kang Abu. Harus terus-menerus dilepas, dibiarkan lepas. Bukan dilakukan sesuatu ya. Dibiarkan lepas, jangan ditahan atau apa. Lalu kalau orang seperti itu jalan kemana-mana, hatinya tersenyum, wajahnya tersenyum, semua tersenyum. Dia memancarkan sesuatu yang positif. Nggak cuman ke manusia, bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan, kemana-mana gitu. Nah ciri-cirinya apa? Kok aku kalau ngobrol sama orang ini ada dia kok rasanya enak gitu. Dia datang sini aja udah, aduh dia belum ngomong apa-apa udah enak gitu rasanya. Jadi kebalikan dari toksik. Nah kalau sesuatu udah memancar gitu, kan nggak ada yang ketarik ke dalam. Mau setoksik apapun orang, ya udah kita happy-happy. Jadi mungkin kalau si toksik ini dia memancarkan toksiknya, ini memancarkan si senyum dengan hatinya mungkin kalah gitu ya kira-kira. Dalam tanda petik kali ya. Nah, apalagi si pancaran itu kan sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah yang bekerja melalui hati kita kepada sesama. Jadi kalau dia misalnya ada pancaran itu masuk menuju sampai ke orang yang toksik itu. Artinya toksik di dalam kiri kita udah diberesin sama kasih sayang Allah. Kalau sampai ke hatinya dia, toksiknya di diri dia juga lama-lama bisa pudar tuh. Bisa pudar? Bisa. Jadi kalau ada rekan kerja yang gitu disenyumin, diajak ngobrol, lama-lama tuh lebur, luluh itu. Jadi kita bisa membuat orang toksik menjadi tidak toksik gitu? Bisa. Nah, menjadi apa namanya pemancar itu gitu. Kadang-kadang tanpa banyak ngobrol itu udah terjadi gitu. Ada sesuatu non fisik loh yang bekerja lebih dari yang fisik gitu. Gitu. Jadi lama-lama orang-orang itu bisa berubah tanpa kita yang bekerja ngapa-ngapain, nasehatin atau apa nggak perlu. Nah, tadi Mas Sony bilang bahwa kehadiran seseorang bisa bikin kita jadi happy gitu misalkan. Jadi keingetan salah satu cerita Sufi gitu Mas, bahwa dia mengatakan bahwa kehadiran seorang guru sudah cukup menjelaskan dan menyelesaikan semua masalah gitu. Dalam tanda petik berarti kan ada present seseorang yang terbuka luas hatinya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi 4 lawan 1 bukan masalah jumlah 4 dan 1-nya tetapi lebih besar hatinya. Gimana cara selalu kita membesarkan hati yang Mas Sony bilang tadi kan nggak permanen tuh. Tapi kita bisa meluas lagi, meluas lagi, meluas lagi. Latihan apa aja tuh yang harus kita lakukan untuk selalu memperluas hati kita? Itu sesuatu yang alami. Alami itu artinya naturally happen. Jadi selama kita membiarkan itu makin lama makin lepas tanpa ada usaha untuk menekan lagi dengan stres, dengan terpengaruh emosi, marah, benci segala macam tuh, itu akan menekan kan. Tapi kalau itu dibiarin lepas, lama-lama ya membesar sendiri, nggak usah diapa-apain gitu. Nah nanti kalau udah seperti itu berarti semakin banyak Allah bisa merahmati hati orang lain melalui dirinya gitu. Tanpa dirinya itu nggak perlu menjadi merasa berperan atau apa. Allah pakai gitu. Tadi Mas Sony bilang nggak permanen gitu. Kan ada kemungkinan tutup lagi. Sangat mungkin. Kebuka lagi gitu. Mungkin banget. Nah itu gimana tuh Mas untuk memaintenance supaya kan tadi tuh hati asalnya luas terus menyempit lagi. Kadang nyempitnya juga lama gitu ya. Luasnya juga susah banget gitu. Terus ya balik lagi tuh udah di sini juga mempertahankan supaya istiqomah gitu dalam konteks maintenance daily-nya apa yang harus kita lakukan Mas?
Itu tadi apa, pertama bangun tidur kita santai dulu, biarkan hati lepas. Lalu nanti sebenarnya kan kalau di Islam misalnya kan, kita sembahyang, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan doa pembuka. Oke. Ya kan? Artinya makanya pembukaan ya? Oke. Sebenarnya kan yang dibuka bukan bukunya, tapi hatinya kan? Oke. Jadi makanya sambil santai, tumakninah misalnya, relax, artinya tumakninah tuh relax ya, santai, relax, terus sambil ya lepas gitu ya, lalu disentuh hatinya begini kan, supaya hatinya kebuka gitu. Nah, kebuka sambil lepas. Jadi yang dipentingin jangan bacaannya, tapi hatinya itu, supaya hatinya tuh benar-benar Al-Fatihah kebuka gitu. Nah, kebuka gitu. Nah, lalu pasti itu mengkeret lagi gitu. Kalau lihat masalah apalagi tadi lingkungan toksik, orang toksik segala macam. Nah, memang kita nggak mungkin tidak terpengaruh sama sekali meskipun udah jadi pemancar yang baik gitu ya. Tapi nanti kan abis itu ada lagi sholatnya lagi berikutnya lagi berapa jam kemudian nantinya kebuka lagi. Jadi memang perlu di maintenance lewat sistem seperti itu gitu. Nah buat yang mungkin yang agama yang lain ya misalnya ya duduk diam untuk hati biar hatinya lepas gitu ya. Jadi memang harus terus menerus sih gitu. Dan gunakanlah waktu-waktu ibadah syariat gitu untuk membuka hatinya supaya hatinya lebih lepas lagi gitu. Makanya bangun tidur ya subuh dulu lepas gitu. Lalu nanti ada lagi berikutnya. Jadi fungsi sebenarnya maintenance ya. Si 5 waktu ini tuh sebetulnya maintenance ya. Nah, itu supaya hatinya terbuka. Nah, gini Mas, ini jadi kepikir gini. Kan kalau orang yang toksik itu juga bukan hanya bawaan ya, tapi juga kebiasaan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini, apakah kualitas hati seseorang sama orang lain tuh beda, Mas? Misalkan ini, saya tuh lebih cepat lepas. Sementara ada orang, saya tuh susah banget nih lepasnya gitu. Karena apakah kualitas hatinya beda, atau emang latihannya beda, atau emang apa tuh yang mempengaruhi ada orang yang cepat bisa memaafkan, cepat bisa melepaskan, tapi ada orang yang juga melekat terus gitu. Ya, makanya toksiknya lama gitu. Gimana, Mas? Ya, pertama orang tuh dikasih hati yang terbaik dari Allah itu pemberian yang semuanya sama. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Semuanya unik, semuanya spesial gitu. Cuman dirinya lah yang membuat itu jadi beda-beda gitu. Ada yang lebih cepat lepas, ada yang lebih lama, ada yang udah terbuka lepas. Itu semua tergantung dari dirinya yang intinya tuh yang bisa neken, yang ngotorin tuh kita semua. Yang bisa ngebersihin, ngebuka tuh hanya Allah. Kita nggak bisa gitu. Jadi ada orang yang hatinya sangat toksik seperti itu memang karena dirinya ya yang membiarkan itu terjadi, bukan karena Allah memberikan, menganugerahkan hati yang lebih buruk kepada dia dibanding yang lain kira-kira gitu. Bukan pemberian dari Allah itu, tapi dirinya yang membuat itu jadi semakin jelek. Nah demikian pula dengan kita juga, kalau kita tidak melakukan maintenance itu setiap saat, makin lama makin mengkeret gitu, makin lama makin kotor gitu, makin lama makin tertutup kira-kira gitu. Nah itu tuh yang saya juga baru belajar untuk melakukan itu setiap saat gitu kalau bisa gitu kan. Nah mungkin saya juga pengen gali nih Kang Abu dalam hal kaitan dengan ini apa sih yang biasanya bagaimana Kang Abu menghadapi orang toksik atau mungkin Kang Abu kan banyak ketemu orang-orang ya. Banyak ketemu orang toksik maksudnya. Oh, kok ngeliatnya ke saya sih? Soalnya cuma ada Mas. Oh iya. Jadi tertuduh. Oke, mungkin kalau perspektif saya tuh saya selalu punya pandangan gini Mas Sony, bahwa di luar diri kita tuh semuanya netral. Bagus. Semuanya netral aja, gitu ya. Nah, di luar diri kita itu netral seperti apa, kita akan kupas di video berikutnya.